Baik, sesuai janji saya, Bung Lukas 2 menit silakan. Ya, jadi meta problemnya itu begini. Ini bukan soal kertas ijazah harus ditunjukkan atau tidak, tapi yang sudah berubah adalah narasinya. Ada konsep naratologi. Jadi lebih dekat lagi, mohon maaf. Narasi tentang Jokowi yang berubah. Ya, Jokowi tadi saya singgung, Jokowi yang didukung banyak pihak, banyak orang, rakyat mendukung dan menang 2 periode. Tapi mulai akhir periode kedua, narasi tentang Jokowi sudah berubah karena kita tahu semua prosesnya. Nah, narasi inilah yang sebenarnya poin dari apa yang ada di balik ijazah itu hanya kasus beli, hanya satu contoh. Ya, kemudian kenapa publik tidak percaya polisi, tidak percaya UGM? Karena memang ada presiden sejarah. Dalam kasus ini maksudnya? Dalam kasus ini. Ya. Okay. Kenapa? Anda yakin itu? Iya. Kenapa Anda bisa mengatakan itu? Ya karena begini, misalnya publik masih mempersoalkan, ya saya kira bukan hanya Roy Suryo dan kawan, mereka yang menjadi juru bicara. Tapi publik paling tidak sebagian besar ingin tahu, ada apa dengan ijazah ini, ada apa di balik ini. Nah jadi kenapa kepolisian tidak dipercaya misalnya, karena kan ada tragedis skandal Sambo. Okay. UGM ada mantan rektor Praktikno yang ikut Jadi Anda menilai bahwa publik saat ini ketika UGM bicara, ketika polisi bicara soal ijazah Pak Jokowi, maka skeptisme yang ada, keraguan yang ada. Itu dalam konteks yang seperti saya tadi mempermainkan negara ini. Karena dari orang yang trustnya begitu tinggi, sekarang distrustnya begitu tinggi. Jadi dari trust menjadi distrust, rendah sekali trust. Kalau tidak ada problem-problem yang berurutan terjadi, ya ada Gibran, putusan MK, Kaisang menjadi partai PSI dan sebagainya, yang menunjukkan bahwa ada ambisi dinasti politik, tentu tidak akan terjadi gini. Mungkin akan dimaafkan. Oke, baik. 2 menit udah. Cukup? Ya, boleh. Oke, baik silakan. Iya, Aiman. Kalau melihat apa yang dikatakan seorang jurnalis senior, mohon maaf, ini bukan seorang jurnalis senior, tapi ini adalah seorang yang pendukung berat pembenci Jokowi. Ya, kenapa saya katakan itu? Dia mengatakan ada trust, terus distrustnya sangat tinggi sekarang. Di mana poinnya mengatakan distrustnya sangat tinggi? Adakah parameter untuk itu? Saya rasa tidak ada. Oke, karena yang dibicarakannya itu, adakah parameter untuk ada itu? parameter dari mana? Parameternya ya paling gampang, paling sederhana untuk orang yang berpikir agak kurang komprehensif. Baca ada media sosial. Hampir semua media sosial, komentar-komentar publik itu kalau ada postingan soal Jokowi selalu minor, selalu mencela dan sebagainya. Kalau kita bicara itu memang sudah terorganize. Mereka semua terorganize juga. Ya, Burhanuddin Muhtadi terakhir berapa dikatakan trust publik. Ini kita berdasarkan data, bukan berdasarkan dari kata-kata sosial media. Karena sosial media, saya paham betul, itu sudah terorganize untuk itu. Setiap ada muncul pasti akan dilakukan suatu counter attack untuk itu. 83% Burhanuddin Muhtadi. Ya, bagaimana dengan Gibran? Bagaimana dengan Prabowo Gibran? 73% ke atas. Di mana distrust masyarakat itu? Yang dia katakan, Pak Lukas katakan adalah sebagian besar rakyat Indonesia yang diwakili oleh sosial media. Di mana untuk itu? Apakah selama 10 tahun membangun negeri ini, ya, apakah dilupakan oleh rakyat Indonesia? Tidak. Selama presiden-presiden sebelum beliau, adakah yang memperhatikan namanya Indonesia bagian timur? Apakah ada yang memperhatikan namanya infrastruktur? Tidak ada sama sekali untuk itu. Itu narasi-narasi yang udah terbantahkan semua itu. Katakan terbantahkan dari mana? Anda berbicara tapi tidak pernah pakai data. Itu permasalahan utamanya. Saya sedang menulis buku tentang itu. Karena kata-katanya yang dikatakan, Anda ini muncul bulan apa? Bulan April. Kita tidak mengenal Anda sebelumnya. Ya kan? Tiba-tiba Anda muncul karena masalah KIP. Ya kan? Yang buat kami itu adalah administrasi. Antara lembaga institusi yang diminta keterangan oleh KIP. Bukan Pak Jokowi. Kalau kita bicara ijazah Pak Jokowi, jelas yang diterbitkan oleh UGM dan UGM sudah mengatakan mengkonfirm, itulah yang kita percaya. Siapa lagi? Kalau ada uang palsu, ya siapa yang Anda percaya? Apakah ini uang asli? Apakah ini uang palsu? Siapa yang dipercaya? Roy Suryo atau Pak Lukas? Oke, siapa yang dipercaya kalau ada uang palsu? Bank Indonesia. Bank Indonesia.
Sama juga dengan ijazah yang dikeluarkan UGM. Siapa yang dipercaya? Oke. UGM. Oke, menarik, Itu ini yang menarik, jelas ini dan menarik. masuk akal untuk itu. Oke, baik. Kalau ada uang palsu, maka yang dipercaya Bank Indonesia, nggak perlu lewat pengadilan, Bung Nasrullah. Ya betul, kalau ada uang palsu, kelembagaan yang ditetapkan oleh negara, Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan verifikasi, tapi BI kan tidak serta-merta langsung dibilang asli uang itu ditunjuk begitu kan. Ada mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh BI. Setelah dilakukan mekanisme verifikasi itulah baru BI menjelaskan ini asli dengan uraian sebagai berikut yang bisa diuji oleh publik. Dan terbuka. Terbuka. Oke. Saya rasa mekanisme pengujiannya publik bisa menguji. Anda mau Karena ada standar. Oke. Ada standar-standar yang ditentukan. Nah, masalahnya adalah terkait dengan detailnya uang karena bersifat rahasia, tentu publik tidak bisa publik umum mengakses. Tetapi terkait dengan sebuah kertas tertentu yang tidak ada keperluan merahasiakan sedemikian rupa, maka publik bisa mengakses. Kita nggak bisa bantah bahwa BI adalah lembaga yang berwenang menentukan uang itu palsu atau tidak. Tapi ada prosesnya. Apalagi saya mungkin agak rancu ya, apakah Peruri ya? Peruri, oke. Atau BI. Saya agak ragu deh sekarang apakah BI atau Peruri, mohon maaf Pak. Tapi bisa saja BI. Bukan, tadi saya tanya mekanismenya penting. mekanisme penting. Anda mau mengatakan, makanya kenapa saya tanya kayak itu. Mekanisme penting karena UGM, Anda mau seolah-olah Anda mengatakan ini nih. Karena UGM langsung mengatakan asli tanpa mekanisme. Betulkah itu? Masalahnya adalah ketika UGM menyatakan ijazah itu palsu, ada keadaan yang dimana kelembagaan UGM terkait dengan ijazah Pak Jokowi sedang turun trust masyarakatnya. Oleh karena itu perlu mekanisme verifikasi yang lebih menimbulkan kepercayaan. Nah, UGM itu kan yang berbicara kan pejabat-pejabat manusia-manusia. Rektornya bahkan. Rektor, dan memang kelembagaan rektor harus dihormati. Tapi persoalannya adalah begitu banyak muncul di publik, rektor UGM tersandera katanya. Entah benar apa enggak, saya juga nggak tahu. Tapi isu itu muncul di publik. Kalau Anda membaca di medsos, sekarang ada berita tentang rektor UGM tersandera dengan kasus. Sehingga rektor UGM didikte oleh person tertentu yang saya nggak perlu sebut nama, tapi tadi sudah tersebut nama itu, dikendalikan oleh sedemikian rupa. Nah, saya nggak tahu ini benar apa nggak, bisa saja itu hoax, ya, tapi bisa juga benar. Oleh karena itu kepercayaan publik terhadap apa yang disampaikan itu perlu dipulihkan kembali dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Oke. Itu Baik. Mas Aiman, begini, tadi karena yang dipertanyakan adalah kekuatan pembuktian dari keterangan UGM, nah maka ini saya mau menyederhanakan persoalannya ya. Kita lihat zoom out saja. Kita ini melihat persoalan ini zoom out. Pertama begini, perkara ini kan masuk karena tuduhan dari pihak Pak Roy Suryo CS atas ijazah Jokowi yang palsu. Saya lihat definisi palsu ini ada dua. Satu, palsu secara substansi. Artinya palsu bagaimana mendapatkan proses ijazah itu, kegiatan akademiknya. Dan yang kedua, palsu secara kertas. Itu yang dikatakan dari pramuka, fotonya, dan lain-lain. Nah, di mana posisi keterangan UGM ini? Nah, keterangan UGM ini otomatis dia membantah sebenarnya ya definisi palsu secara substansi. Itu pertama, itu karena dia yang mengeluarkan. Jadi kekuatan pembuktiannya itu besar. Nah, akan tetapi tadi yang dikatakan Pak Nasrullah atau Pak Lukas, pihak Pak Rosyiro ini coba memberikan jarak antara kebenaran yang didefinisikan oleh proses formal tadi oleh UGM dan Lab4 dengan kebenaran yang dikatakan itu kebenarannya tidak asli, itu bukan kebenaran aktual. Tadi bahasa Pak Lukas saya pinjam meta. Nah, persoalannya adalah apa bukti-bukti yang dipunyai oleh kubu dari Pak Roy Suryo ini untuk memberikan jarak itu. Oke, ini supaya mempermudah. Jadi maksudnya gini, UGM dan Lab4 Polri sudah melakukan uji. Yes, itu Tapi Mas Roy dan kawan-kawan melakukan pengujian lagi dengan cara yang berbeda. mau mengatakan. Dan menurut Anda itu sesat?
Enggak, saya tidak mengatakan sesat. Saya di sini tidak membela siapa-siapa, tapi saya membaca kalau ini pertandingan, saya sedang membaca langkah-langkah yang sedang dilakukan dan apa yang terjadi Kalau tidak sesat nggak salah dong, analisa apa yang dilakukan Mas Roy dan itu kawan. tidak sesat, sama sekali Kalau tidak nggak sesat harusnya nggak jadi tersangka dong. Saya jelaskan. Nah, begini. logika sederhananya kan. Oh iya, betul. Artinya kalau jadi tersangka sesat, salah. Sekarang begini, persoalannya hukum kita, kebenaran formal itu kan didefinisikan yang namanya lewat sistem pembuktian. Sistem pembuktian kita, thresholdnya atau standarnya itu rendah. Apa itu? 2 alat bukti cukuplah orang menjadi tersangka. Nah sekarang pihak Pak Roy Suryo ini kan mau memberikan klaim bahwa kebenaran formalitas yang melalui proses hukum keterangan UGM itu tidak selaras dengan kebenaran aslinya. Nah sekarang justru pihak Pak Roy Suryo ini harus diberikan kesempatan ya, untuk membuktikan klaim dia bahwa kebenaran formalitas itu tidak sama dengan kebenaran aktual. Nah di sini saya mau mengatakan kalau misalnya mau mengajukan. Tapi itu kalau gitu berarti begini, saya setuju apa yang Anda katakan. Kalau begitu jadinya ilmiah dong, bukan penyebaran fitnah. Yes, jadi awalnya harus. Jadi ketika ditanyakan kasus ijazah, Anda setuju ilmiah atau penyebaran fitnah? Sampai sekarang kalau kita lihat kebenaran formalitas mengatakan itu fitnah, jadi tersangka. Nah, tadi pertanyaannya. Saya tanya Anda, ini sederhana pertanyaannya. Kasus ijazah Pak Jokowi berdasarkan teori Anda tadi, ilmiah yang dilakukan Mas Roy Suryo nih, ilmiah atau penyebaran fitnah? Saya belum bisa katakan karena pertandingan ini belum berakhir. Nah, pertandingan ini masuk ke babak berikutnya. Nah, saya pikir ini hal yang sederhana karena begini, Anda katakan bahwa saya sependapat dengan sampaikan Adinda. Dilakukan pengujian di dua sisi. Aristo ini yang menyatakan bahwa Roy Suryo CS harus diberikan kesempatan kalau itu seluas-luasnya oleh negara, bukan hanya oleh publik, oleh negara untuk membuktikan. Artinya ilmiah. Dalilnya. Iya, artinya ilmiah. Ya kalau pembuktian tentu ilmiah. Tapi bagaimana mungkin sekarang tentu kemudian ada ahli-ahli yang akan menilai kembali apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS ini tentang bahwa ini asli atau palsu, kan dia ada mekanisme. Enggak, karena gini, ini agak sulit untuk kemudian terima logika. Menurut saya begini, ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan ijazah itu seluas-luasnya bagi Roy Suryo CS, maka tidak mungkin dilakukan ketika itu dilakukan dalam status dia tersangka. Jadi gini, saya sebenarnya hampir sama dengan Aiman. Kalau saya sendiri hampir sama dengan pendapat Anda, tapi saya tidak ingin menyatakan pendapat yang membentur kebijakan kelembagaan polisi. Itu saja. Hanya saja saya sependapat dengan statement Anda yang terakhir barusan. Oke. Baik. Oke. Anda bisa jawab soal itu gimana? Nah, bagaimana kemudian caranya untuk membuktikan seluas-luasnya? Nah, inilah persoalannya begini. Kalau orang sudah menjadi tersangka, betul, memang orang menjadi tersangka di dalam hukum kita itu kan diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Kenapa? Karena status tersangka itu kan mengancam dirinya, dia bisa ditahan, dia bisa ditangkap, rumahnya bisa digeledah. Persoalannya arsitektur hukum kita itu misalnya tidak memberikan akses yang sama kepada barang bukti ijazah itu, baik kepada tersangka ya dan kepada ahli yang diajukan tersangka. Artinya pembuktiannya itu menjadi tidak berimbang. Nah, justru di sini saya mau tekankan bahwa untuk ini supaya menjadi ilmiah, ya, untuk meningkatkan legitimasi dari otoritas tadi, karena banyak yang meragukan misalnya UGM dan Polri, berikanlah akses ya. Barang bukti ijazah itu tidak wajib ditunjukkan kepada publik, tapi kepada tersangka ketika dia mau menguji itu, buat saya itu harus ditunjukkan. Oh iya dong. Karena supaya berimbang pembuktiannya. Kenapa? Karena ini dia terancam posisinya. Ketika penyidikan mungkin bisa dikatakan. Meskipun itu kan hak penyidik juga mau menunjukkan atau tidak. Sayangnya begitu. Sayangnya KUHP kita silent soal itu. Ya, hanya dikatakan pasal 65 tersangka berhak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Apakah ahli itu kemudian bisa menguji akses bukti itu? Hukum kita silent soal itu. Nah, kalau saksi dan ahlinya tidak punya kesempatan untuk itu, maka kekuatan pembuktian ahli yang diajukan Pak Roy Suryo dengan ahli yang diajukan oleh Pak Jokowi oleh polisi itu tidak akan berimbang. Dan oleh karena itu, ya gampang menetapkan orang sebagai tersangka prosesnya. Dan kesempatan untuk membuktikan bahwa kebenaran otoritas itu berbeda dengan kebenaran aktual itu hampir nggak ada. Dan ketika itu sudah sampai pengadilan, itu buat saya udah too little too late juga. Karena pengadilan itu tidak lebih dari ritual konfirmasi terhadap berkas-berkas yang disusun. Jadi itu sebenarnya poinnya,
Mas Aiman. Aiman, saya pertama ingin menyatakan kebanggaan saya luar biasa. Menjadi dosen UI, saya melahirkan mahasiswa sekelas dia. Sehingga Prof. Nasrullah walaupun dosennya ya? duduk dalam posisi seperti ini, dia tetap objektif Atau dalam karena ada memberikan dosennya pendapat. jadi nggak berani yang lain. Ini salah Saya- satu saya dosen. konsisten, saya Apa? selalu mengatakan saya itu. senang dia sudah hampir sekelas bapaknya Bang Luhut Pangaribuan dalam berarti. Terima kasih. Ya, Nah, anaknya Bang Luhut. Putranya Bang Luhut. Bang Begini, Luhut begini, Pangaribuan. Mas Aiman, sorry. Itu lawyer senior dan akademisi termasuk orang yang sangat berkelas di Indonesia ini dalam Terima penegakan kasih, hukum. Bang Luhut Pak tidak Abdullah. pernah melacurkan diri di dalam memberikan pendapat dalam penegakan hukum. Itu saya harapkan kepada Adinda Aristo Terima kasih Pak dipertahankan. Nasrullah. Tapi Nah, begini Mas Aiman. tapi ada satu lagi ini mahasiswa saya pengen dengar nanti. Saya nggak mau bilang pakai bahasa tadi Bang Nasrullah, tapi ada yang membelok-belokkan memang. Masalahnya begini, kadang-kadang Dalam memberikan pendapat. Maaf begini, saya mengatakan kadang-kadang kalau kita berpendapat memberikan pendapat hukum ada yang benar-benar objektif, walaupun kadang-kadang objektif yang subjektif, ya. Ada juga yang berdasarkan kepentingan semata sehingga atur hukumnya agak sedikit bergeser. Itu normal-normal saja. Normal-normal saja apalagi kalau misalnya dalam posisi sebagai advokat. Dalam posisi advokat nggak mungkin kan saya ngomong bahwa klien saya salah di depan publik. Saya harus cari argumen, itu normal, tidak ada masalah bagi saya. Tapi yang tidak boleh adalah dalam posisi sebagai akademisi, itu tidak boleh sama sekali. Boleh saya jelaskan sedikit begini. Mungkin tadi pertanyaannya Pak Nasrullah mengatakan, terima kasih ya Pak Nasrullah. Saya betul diajar oleh beliau sempat dan terima kasih atas atensi dan pujiannya. Mungkin saya mau menjelaskan kenapa saya didudukan di sini. Ya, seolah-olah kita berseberangan, seolah-olah saya membela Pak Jokowi, begitu ya. Nah, saya mau jelaskan dulu. Pertama, role saya itu sebenarnya komentator dan juga menganalisa. Mungkin di beberapa bagian saya akan mengatakan Pak Jokowi leading, anginnya ke sana. Di beberapa bagian mungkin saya akan membela Pak Roy Suryo, itu pasti. Dan kenapa saya didudukan di sini? Saya anggap mungkin karena statement saya pernah mengatakan kalau ini pertandingan sepak bola, mungkin Pak Jokowi ini sedang leading, skornya bahkan bisa sampai 3-0. Makanya logikanya mungkin saya didudukan di sini. Tapi itu sebenarnya ilustrasi. Kenapa saya bilang 3? Karena menetapkan tersangka di Indonesia ini cuma butuh 2. Alat buktinya polisi ini sudah jauh lebih dari 2. Jadi saya tambah 1. Nah, Karena itu 3-0, iya. artinya 3-0. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kubu Pak Roy Suryo ini, pertandingan ini belum berakhir nih. Ya, apakah kubu Pak Roy Suryo ini masih bisa mengembalikan keadaan? Ya, itu kan pertanyaannya. Maksudnya mengalihkan itu lewat Dari pra-peradilan 3-0. atau Banyak lewat apa? instrumennya. Pertama Sama. bisa lewat pra-peradilan, Oke. kedua bisa lewat mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Tapi Itu kan nggak akan bisa. menghilangkan satu tersangka. Loh, bisa saja pra-peradilannya dibatalkan. Oh, Status lewat tersangkanya pra-peradilan hilang. berarti kan? Bisa. Satu, hanya itu. Saksi dan ahli kemudian mengajukan, kemudian polisi menjadi bimbang, bisa saja diberhentikan kasusnya. Tanpa pra-peradilan. Tanpa pra-peradilan bisa saja, tapi secara ideal bisa. Tetapi saya mau mengatakan arsitektur hukum kita ternyata tidak memberikan kesempatan pertandingan yang fair. Nah, itu sederhananya. Artinya kesempatan untuk mengembalikan keadaan kalau sudah tersangka seperti ini itu saya katakan itu ibaratnya ada mountain to climb lah, ada gunung yang harus didaki, very challenging. Tapi saya mengatakan itu bukan karena saya beraliansi dengan Pak Jokowi, tapi saya mengatakan itu karena saya lagi melihat pertandingan yang sedang berjalan dan saya melihat rules of the game pertandingan ini, apakah memungkinkan itu changing the game. Misalnya, kalau Pak Roy Suryo mengajukan ahli, begitu ya, tapi ahlinya tidak menilai fakta, tidak menilai ijazah itu, tidak pernah melihat, mengetes ijazah itu, maka keterangan ahlinya itu pasti akan didiskaun. Artinya dianggap ya kekuatannya nggak sama lah dengan ahli saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang diajukan itu ahli hukum, ya itu bisa-bisa ini ahli hukum, jangan-jangan saya lebih ahli hukum daripada ahli ini. Dan menariknya di Indonesia nih soal pembuktian ya, hanya di Indonesia yang ahli hukum pidana atau ahli hukum acara itu bisa menjadi keterangan ahli. Di seluruh negara ya, Malaysia misalnya, ahli itu harus di luar ahli hukum. Nah, long story short yang saya mau katakan ya, Pak Jokowi memang sekarang leading dalam arsitektur hukum acara pidana kita karena pasti sudah tersangka. Apakah ada kemungkinan
upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ini untuk changing the game, sayangnya melihat arsitektur hukum acara pidana kita itu very challenging. Ya, itu Hampir sulit. nggak mungkin Anda mengatakan itu. Hampir nggak mungkin. saya Hampir mau nggak mengatakan mungkin, itu. oke. Tapi kalau ada bukan keajaiban ya, ada bukti yang sangat signifikan untuk meruntuhkan kebenaran formalitas itu. Apa misalnya? Misalnya ternyata UGM itu tipu-tipu juga. Ada whistleblower dari UGM yang mengatakan bahwa oh betul UGM itu ngomong karena terpaksa. Oke. Nah, itu adalah bukti yang sangat krusial. Itu yang bisa membalikan keadaan. Itu yang bisa mengembalikan keadaan. Tapi kalau hanya bukti-bukti yang parsial, ya, yang at best itu adalah circumstantial atau cuman menyusun puzzle-puzzle kecil, seperti misalnya di KPUD Solo itu dihancurkan arsipnya, itu kan hanya fraction kecil ya, yang tidak mampu untuk mengembalikan keadaan. Gitu. Kalau pertandingan sepak bola itu hanya corner kick Jadi kecil. kuncinya sekarang ketika itu membalikan keadaan dari UGM. Ya, menurut saya kuncinya karena dari UGM itu Siapapun bisa itu ya? meruntuhkan ya, artinya yang punya bukti ya, bukan hanya satu saksi tapi punya bukti, ada pola pembuktiannya yang bisa menyerang klaim bahwa ijazah ini mendukung klaim Pak Roy Suryo bahwa ijazah ini palsu secara substansi dan palsu secara kertas. Oke, saya ingin tanya, untuk membuktikan asli atau palsu, Pak Mahfud sempat mengatakan harus dibuktikan lewat pengadilan. Pendapat Anda? Ya, ujungnya memang betul dibuktikan itu, lewat pengadilan. bagaimana Begini, tahu kita lihat misalnya- struktur pasalnya dulu ya. Bagaimana mau Mas tahu seandainya itu asli atau palsu kalau dia belum ada penetapan pengadilan, putusan hakim? Tidak harus pengadilan dulu kemudian pidananya. Kalau menurut hukum positif kita bisa berbarengan. Begini, karena pasal-pasal yang disusun itu kan berlapis. Pertama, pasal pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik itu kan melindungi reputasi. Tidak perlu sebenarnya kebenaran keaslian ijazah dalam pasal itu. Tapi kalau dalam pasal fitnah, apalagi pasal manipulasi data, ya itu harus ada dibuktikan. Karena kan harus ada komparasi mana yang asli, mana yang dimanipulasi, mana yang dimanipulasi seolah-olah itu otentik. Oleh karena itu di dalam pasal-pasal itu, ya apakah ijazah itu perlu diperlihatkan? Ya. Kepada siapa? Paling tidak kepada tersangka. Di mana prosesnya? Kan Pak Jokowi pernah mengatakan lewat kuasa hukumnya, saya akan buka itu di pengadilan. Kalau buat saya di pengadilan itu too little too late. Mestinya dari sekarang di penyidikan ditunjukkan kepada tersangkanya. Karena kenapa? Ya karena tersangkanya diancam dengan pasal bukan hanya pencemaran nama baik, tapi juga pasal-pasal yang hukumannya lumayan tuh 8-12 tahun, manipulasi data elektronik ya. Nah, oleh karena itu nggak fair lah sebenarnya kalau itu tidak ditunjukkan aslinya dan dia tidak bisa mengajukan ahli untuk mengeksaminasi ahli itu. Itu kalau di pengadilan, wah itu pertandingannya sudah jadi 6-0 kalau udah di pengadilan, udah semakin susah. Gunung yang untuk didaki itu udah semakin tinggi. Oke, kita akan Gitu kira-kira, bahas nanti Mas selepas jeda isu hangat keadaan makin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya Aiman Wicaksono, kita kembali saat lagi.